warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Masdelia Putri dari tingkat 3A, NIM 18021, Prodi D3 Analis Kesehatan, jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Saya akan menjelaskan materi kuliah tentang Microsoft Access. Di sini saya akan lebih menjelaskan ke bagian-bagian dari Microsoft Access. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang Microsoft Access. Apa itu Microsoft Access? Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan atau perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi Microsoft Access sama seperti Microsoft lainnya. Di sini saya akan menjelaskan pada tab pertama ada file, terdiri dari save, gunanya untuk menyimpan perubahan tergantung dari objek yang sedang aktif atau sedang kita buka. Lalu ada save as untuk menyimpan objek yang aktif atau objek yang dipilih ke format yang sama atau format yang berbeda dari objek lainnya. Lalu ada open, digunakan untuk membuka file yang pernah dibuat sebelumnya yang tersimpan di komputer atau media penyimpanan lainnya. Ini contoh-contoh database yang saya buat. Lalu ada new untuk membuat file database baru. Pada menu ini tersedia pilihan untuk membuat database kosong atau database dari template. Lalu ada print untuk mencetak objek yang aktif atau objek yang sedang kita buka. Lalu ada option untuk menampilkan akses option, ada exit untuk menutup file Microsoft Access. Lalu di sini ada blank database, blank web database, recent template, ada sample template, ada my template. Lalu di bawahnya ada assets, kontak, issues dan task, non-profit dan project. Lalu saya akan contoh membuat file database. Di sini kita akan mengetik nama filenya, lalu klik create. Nah, di sini akan muncul pilihan, lalu kita klik home. Home terdapat beberapa bagian. Yang pertama view, terdiri dari datasheet view untuk menampilkan data dalam bentuk standar. Dalam bentuk tampilan ini, data ditampilkan sesuai nama field yang sudah didesain pada tahap awal pembuatan database. Lalu ada design view, digunakan untuk tampilan data yang memungkinkan user untuk merancang field serta mengatur tipe data pada setiap field. Lalu ada clipboard, terdiri dari icon ini. Umumnya icon perintah di grup clipboard ini berfungsi untuk mengolah seputar papan clip. Setiap data yang di-cut dan di-copy akan tersimpan di dalam random access memory atau RAM. Lalu ada sort dan filter. Perintah-perintah yang terdapat di dalam sort dan filter digunakan untuk keperluan penyortiran serta penyaringan data. Terdiri dari icon ascending untuk mengurut data berdasarkan urutan abjad dari A sampai Z. Yang kedua ada descending, digunakan untuk mengurut data berdasarkan urutan abjad dari Z sampai A. Yang ketiga ada remove sort, digunakan untuk membersihkan semua kriteria penyortiran. Di sini susunan data akan kembali seperti sedia kala sebelum dilakukan penyortiran. Lalu ada selection, digunakan untuk memilih tampilan data yang sesuai dengan data terpilih saja. Lalu ada advance, digunakan untuk memilih pengaturan lanjutan yang berkaitan dengan masalah penyaringan data. Lalu ada toggle filter untuk menerapkan semua pengaturan penyaringan data. Dan
Yang terakhir ada filter, digunakan untuk menyaring data sesuai dengan kriteria tertentu. Lalu ada record. Perintah-perintah di grup record ini digunakan untuk pengaturan seputar isian data yang terdapat dalam dataset. Yang pertama ada refresh all, digunakan untuk menata ulang susunan data. Ada new untuk memasukkan record baru. Ada save untuk menyimpan record dari dataset yang sedang aktif. Lalu ada delete, digunakan untuk menghapus record dari data yang terpilih. Ada total untuk menjumlah record yang terdapat dalam dataset aktif. Ada spelling, digunakan untuk mengecek ejaan kata dari suatu data. Dan ada more, berisi menu-menu yang mendukung pengaturan dataset seperti mengubah ukuran dataset. Lalu ada text formatting atau group font. Icon perintah di group font secara umum digunakan untuk mengatur format huruf dalam suatu database aktif. Format yang dimaksud seperti masalah jenis huruf, ukuran huruf, ketebalan, dan perataan teks. Lalu tab create terdiri dari template. Pada bagian ini berisi satu icon yang berfungsi untuk membuat from dari template yang disediakan oleh Microsoft Access. Lalu ada table, terdiri dari 3 icon. Tabel berfungsi untuk membuat data baru dengan cara langsung mengisi data. Lalu ada table design untuk membuat tabel dengan menentukan bidang-bidangnya terlebih dahulu sebelum memasukkan data ke dalam tabel. Lalu ada share point list untuk berbagi share data ke server SharePoint. Lalu ada queries, terdiri dari 2 icon. Ada query wizard untuk membuat query menggunakan wizard, dan ada query design untuk membuat query secara manual tanpa menggunakan wizard. Lalu ada from terdiri dari yang pertama ada from, berfungsi untuk membuat from secara otomatis dan langsung ke mode from view. Ada from design untuk membuat from secara manual dan langsung ke mode design view. Dan ada blank from untuk membuat from kosong dalam mode from view. Ada from wizard untuk membuat from dengan langkah-langkah yang dipandu oleh Microsoft Access. Lalu ada navigation untuk membuat from navigation from. Yang terakhir ada more from untuk membuat multiple items, datasheet, split from, dan model dialog. Lalu ada report. Report berfungsi untuk membuat laporan secara langsung dari objek tabel. Yang kedua ada report design, berfungsi untuk mendesain laporan secara manual. Lalu ada blank report untuk membuat laporan kosong untuk dapat digunakan sesuai laporan yang kita inginkan. Lalu ada report wizard berfungsi untuk membuat laporan dengan cara dipandu oleh Microsoft Access melalui langkah-langkah. Lalu ada label untuk membuat label dari data tabel. Lalu ada makro dan kode. Pada bagian ini terdapat 4 icon, yaitu makro untuk membuat makro, modul untuk membuat modul, kelas modul untuk membuat kelas modul, dan visual basic untuk membuat kode visual basic. Lalu ke tab external data. Yang pertama ada import dan link, terdiri dari beberapa bagian. Ada save import untuk mengimpor data dari proses impor data yang sebelumnya pernah dilakukan. Ada link table manager, berfungsi untuk merefresh tabel link. Ada Excel untuk mengimpor data-data ke tabel di Excel. Ada access, mengimpor data dan untuk menghubungkan tabel data dari file access. Ada ODBC database untuk mengimpor data dan untuk menghubungkan tabel ke database lain. Ada text file untuk mengimpor data dari file text.
ada XML file untuk mengimpor data dari file XML ke tabel baru diakses, dan ada more untuk mengimpor data atau menghubungkan data ke beberapa data sumber. Lalu ada export, terdiri dari icon Save Export, berfungsi untuk mengekspor data yang telah disimpan. Ada Excel untuk mengekspor data dari tabel ke file Excel. Ada text file untuk mengekspor data dari tabel ke file teks. Ada XML file untuk mengekspor data dari tabel ke file XML. Lalu ada PDF or XPS untuk mengekspor data dari tabel ke file PDF or XPS. Lalu ada email untuk mengirim data dari tabel dalam bentuk lampiran. Ada akses untuk mengekspor data dari tabel ke file akses lain. Ada word merge untuk memfasilitasi pembuatan mail merge dengan Microsoft Word, dan ada more untuk pemilihan mengekspor data ke file Word. Lalu ada collect data, terdiri dari create email dan manage replies. Lalu ada database tools, terdiri dari tools. Pada bagian ini hanya ada satu icon, yaitu compact and repair database. Lalu ada makro, ada visual basic dan run basic. Lalu ada relationship, dan ada object dependencies. Relationship untuk menghubungkan beberapa tabel, sedangkan object dependencies untuk menunjukkan objek-objek dalam database yang menggunakan objek terpilih. Lalu ada database documenter, analis performance, dan analis tabel. Lalu ada move data, terdiri dari SQL Server, Access Database, SharePoint, dan add-ins. Lalu tab fields, terdiri sama seperti tadi, ada view, ada text number, currency, dan sama seperti yang tadi. Lalu ada table, untuk membuat tabel macam-macamnya, terdapat dari relationship, object dependent, sama seperti tadi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.